Selamat sore Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian yang terkasih dalam Kristus, jemaat dan simpatisan GKI Gading Indah yang kami kasihi. Selamat datang dan selamat beribadah di kebaktian Natal pertama atau yang sering disebut sebagai kebaktian malam Natal yang diselenggarakan oleh GKI Gading Indah pada sore hari ini. Pada kesempatan ini ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama adalah ibadah sore hingga malam hari ini diperkirakan cukup padat. Kami telah mengantisipasi dengan menambah kursi dan merapatkannya. Dimohon kesediaannya untuk dapat memenuhi bangku yang tersedia, menghindari kursi-kursi yang kosong. Mohon maaf untuk ketidaknyamanannya dan nanti para aser serta petugas akan membantu memberikan pengarahan. Majelis Jemaat GKI Gading Indah mengingatkan untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan bagi jemaat simpatisan yang kurang sehat agar berkenan memakai masker apabila sedang beribadah. Seperti diberitakan di dalam warta tertulis, jemaat dan simpatisan selama ibadah dan perayaan Natal dimohon kerjasamanya dalam menjaga ketertiban dan keamanan tempat ibadah. Apabila melihat sesuatu yang mencurigakan dan perlu segera dilakukan tindakan, maka jemaat dan simpatisan dapat segera memberitahukan kepada panitia yang bertugas. Perhatikanlah jalur evakuasi. Jalur evakuasinya dapat dilihat di warta. Bisakah wartanya ditampilkan? Ya. Nah, di dalam tayangan berikut ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai jalur evakuasi dan yang perlu diikuti adalah petunjuk dari apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dan memerlukan sesuatu meninggalkan ruang ibadah secara massal, maka diharapkan Bapak Ibu semua dapat mengikuti petunjuk evakuasi. Petunjuk-petunjuk dan tanda-tanda sudah ada di sekitar kita untuk melakukan evakuasi. Ada petugas dan panitia K2B yang akan membantu proses evakuasi tanpa harus berdesakan. Di sana sudah ada beberapa teman-teman kita yang akan membantu di dalam proses evakuasi dari tim K2B. Informasi untuk kebaktian Natal 25 Desember akan dilaksanakan esok hari, Senin 25 Desember pukul 9 pagi di TKK 6 Penabur dengan tema Yesus hadir menghadirkan sukacita. Akan dilayankan oleh Pendeta Novita Sutanto dan ibadah esok adalah hanya dilakukan satu kali kebaktian. Demikianlah beberapa informasi yang dapat kami sampaikan. Kebaktian hari ini dengan tema merayakan kepedulian Allah kepada dunia akan dilayani oleh Pendeta Setira Budi Purwo Suwita. Jemaat dipersilakan untuk bersaat teduh sejenak sebelum ibadah dimulai. Bagi mereka yang berbeban berat, bagi mereka yang terluka dan perih hatinya, bagi mereka yang berduka dalam sepi, dalam kesendirian, dengarlah berita sukacita, telah lahir bagimu Sang Juru Selamat di kota Daud. marilah datang dan bersujud padanya dalam kerendahan. Marilah bersama kita menyambutnya.
Ibadah ini terjadi karena kepedulian Allah kepada dunia, hingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, yang kita sambut Natalnya. Amin, amin, amin. Salam damai sejahtera bagi kita semua yang mau menyambut dan merayakan kepedulian Allah tersebut. Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Umatnya yang dikasihi Tuhan, semua karena Allah peduli. Allah yang tidak tinggal diam melihat dunia dan manusia yang dibelenggu dosa. Hingga Yesus Kristus lahir di dunia. Inilah berita Natal yang utama yang mau kita ingat dan rayakan hari ini. Inilah yang menjadi alasan kita berkumpul bersama pada malam ini di tempat ini. Dalam pujian, dalam doa, dalam apapun yang akan kita lakukan bersama. Semua karena Allah peduli. Karena itu mari kita sambut dan kita rayakan kepedulian Allah tersebut. Nyala itu telah padam, warna itu telah pudar, sorak-sorai itu telah mereda. Sekarang yang tersisa hanyalah kepedihan, kesuraman, dan luka yang mendalam. Dia telah pergi. Natasha, kamu seharian ngapain aja? Natasha, kamu seharian ngapain aja? Pak, Papa nggak bisa lihat. Aku tuh dari tadi. Main handphone kan? Kamu lihat dong rumah ini berantakan. Papa kan seharian di kantor. Harusnya giliran kamu yang beresin rumah hari ini. Iya Pak, Tasya tahu. Tapi kan. Udah tahu tapi terus masih main handphone aja. Udah ya Sya. Papa tuh capek seharian di kantor. Sekarang sampai rumah masih harus ngadepin kamu lagi. Masa perlu sih sampai Papa marah-marah kayak gini? Mike, udah Mike. Gak perlu pakai emosi. Aku tahu kok kamu capek seharian di kantor, kerja lembur. Tapi anakmu itu cuma istirahat sebentar habis ngerjain tugas seharian. Ah, udahlah. Capek. Mike. Natasha, bisa nggak sehari aja kamu itu nggak bikin Papa emosi? Maaf Pak. Ya udah, Udah Mike. terserah kamu aja. Kamu mau main handphone, ya terserah kamu. Kamu mau pergi, terserah kamu. Kamu mau nggak tidur pun terserah kamu. Papa udah bodo amat sama kamu. Tasya, kata-kata papamu jangan dimasukin hati ya nak. Ini bukan salahmu kok, dia cuma capek aja. Ya? Tasya, jangan sedih, ini bukan salahmu, Syah.
Rumah yang indah itu sudah tiada. Perabot yang rapi sudah berantakan. Rasa yang hangat sudah dingin. Apakah semua bisa kembali? Apakah ada kesempatan untuk kembali? Tapi kalau lu mau lanjut kerja dulu, ya monggo dah. Udah, nggak apa-apa guys. Thank you ya. Ini tuh dari kemarin, gue masih belum kepikiran mau present apa ke klien minggu depan. Klien yang ini? Iya. Itu kan masih minggu depan, Mike. Tenang lah, masih 7 hari. Kan ada gua sama Laura bisa bantuin lu. Iya itu, lu kabarin ke kita aja. Poin-poin apa yang penting. Nanti
mungkin kita bantuin. Thank you ya guys. Sorry banget nih. Gue tuh bener-bener lagi mumet belakangan ini. Andai aja gue tuh bisa delegasiin masalah di rumah kayak di kantor, gue rasa semuanya tuh bakal beres-beres aja. Nah, emangnya lu lagi ada masalah apaan, Mike? Ini si Tasya. Kan kemarin kita seharian di kantor. Iya, ngerjain proyek-proyek ini. Ya harusnya dia dong yang bersihin rumah. Tapi gua sampai rumah masih berantakan rumahnya. Emang lu nggak nanya dia ngapain aja? Dia main handphone, Lau. Itu yang bikin gua kesel. Ya elah, Mike. Namanya juga anak remaja. Susah lah buat lepas dari handphone. Gua tahu, Kas. Gua tuh tahu. Cuman beresin rumah tuh emang butuh berapa lama sih? Paling 1 jam, 2 jam kan? Ya elah Mike, tapi menurut gue nih ya, menurut gue aja, itu kan hal yang kecil Mike. Jangan sampai hal yang kecil ini merusak hari lu yang indah ini. Ya juga sih. Setelah gua pikir-pikir, kayaknya belakangan ini tuh gua gampang banget marah-marah karena hal kecil. Terutama soal Tasya. Beda banget kalau waktu dulu masih ada. Lau, Ya Laura, seingat gua, lu kemarin meeting sama klien. meeting apaan? Nih lihat, Gak ada, lu ngaco. datanya mana? Gak ada. Udah, Lu ada meeting. guys, Lu udah, lihat ya? tenang aja. Ini kan masih jam makan siang, ini masih lunch time kita. Udahlah, nggak usah terlalu ngomongin kerjaan. Intinya, gue tuh sekarang merasa kesulitan ngadepin Tasya. Emang berat sih Mike buat jadi single parent. Sekarang tuh, gue tuh merasa kayak kehilangan kendali atas hidup gue. Ibaratnya, yang dulu hidup gue berwarna, sekarang cuma hitam putih aja. Gak ada yang bisa gue nikmatin di hidup gue sekarang. Semangat ya. Memang gak gampang sih buat menjalani semua ini. Seandainya, gua waktu itu punya waktu buat jemput dia, pasti semua ini nggak akan terjadi kan? Mike, itu semua tuh udah lewat. Udah nggak bisa lu ulang lagi. Sekarang, yang harus lu pikirin, itu gimana ke depannya nanti. Buat elu, buat Tasya. Menurut gua nih ya, ini saat yang tepat buat lu. Buat apa, Kas? Buat apa? Ya masa harus gua bahas sih? Udah gini aja. Nanti gua bakal beliin kopi kesukaan lu yang di pertigaan depan. Lu tau gak sih kopinya tuh sekarang lebih enak loh. Soalnya abangnya baru, kopinya baru, susunya baru. Gue nitip satu ya. Nih, satu lagi Mike ya. Lu jangan stres-stres. Semua jangan lu kerjain sendirian. Bagi-bagi ke gua sama Laura, oke? Oke? Halo? Iya. Baik Bu. Saya akan segera ke sana. Kenapa Mike? Guys, gua titip meeting ntar sore ya. Gua harus ke sekolah Tasya. Ada hal urgent yang harus gua urus. Oke? Tolong ya, Kas. Oke. Lau. Sekolah Tasya. Iya. Kenapa Tasya? Udah pokoknya ada urusan yang harus gua urus. Oke, serahin aja ke Laura, oke? Apa sih masalah lagi? Oke. Gua sih lu juga lah. Iya, gua mau ketemu orang lain dulu. Aduh, Lau. Kas.
Shell. Iya, gue nggak apa-apa kok. Oke deh. Oh iya, Sya. Tadi gue dapat info dari Bu Eli. Katanya lu harus remedial math and biologi tes besok. Oh, oke. Lu butuh bantuan apa nggak, Sya? Gue bisa bantuin lu kok. Anything, oke? Oke. Hai losers. Guys, gimana tes kalian? OMG, math test gue dapat 95, and my biology test dapat 100. Nice banget. Woo! Iya boy, sebenarnya gampang sih. Gue aja cuma salah satu soal di tes kemarin. Ya, jadi nggak 100 deh. Cuman it's okay lah. Gue nggak habis pikir sih kalau sampai ada yang remedial. Ups, remedial. Aduh, berisik banget sih kalian. Bisa nggak sih kalian cari tempat yang lain aja? Emang kenapa? Ini kan public space. Terserah kita dong mau ngapain kek, gimana kek. Oh iya, ngomong-ngomong soal remedial, nilai lu berapa loser? Ya pasti bagus nggak sih? Dia kan belajar terus weh. Betul banget sih. Oh iya, gue kan baru inget. Gue punya list nilai ulangan kemarin. Oh iya, coba. Coba ya kita lihat ya. Natasha? Oops! What? How can you remedial? Lu bisa diem aja gak sih? Udah, Sya, nggak usah didengerin, sabarin aja. Udah deh, kalian pergi aja. Kayak gak ada kerjaan aja kalian. Kok bisa sih, Sya? Itu kan gampang banget. How can you remedial? Aduh, Sya. Kasian banget sih. Udahlah guys, dia tuh kasian tahu. Kasian kenapa, Jess? Masa lu lupa sih? Apa tuh? Mamanya Stop. Tasya. Yes, udah. Sya, nggak usah didengerin. Itulah penyebabnya kenapa nilai dia jelek terus belakangan ini boy. Lu bisa diem gak? Bukannya belajar yang bener malah bikin papa juga pusing. Punya anak yang nilai jelek terus. Oh my god, Guys, udah dong guys. Hey, Eli, pegangin temen lu dong. Lihat lu ya, Sya. Lu bakal gue laporin. Lu gak akan jadi yang terbaik lagi di sekolah ini. Lu bakal jadi murid yang paling dibenci di sekolah ini. Sya, are you okay? Lu ngapain sih ikut-ikutan? Lah, tapi kan Sya, tadi lu udah keterlaluan banget sih, Sya. Sampai ngelakuin itu bukan maksud belain mereka, Sya. Tapi lu juga seharusnya jangan sampai ngelakuin itu, Sya. Lu kan tahu urusannya tuh bakal ribet banget, Sya. Udah, Sya. Kamu tenangin diri dulu. iya Sya, coba deh. Kamu tenangin diri kamu dulu. Everything's gonna be okay kok. Lu bisa diem aja gak sih? Semua itu gak akan baik-baik aja. Lu kira hidup gue baik-baik aja? Mestinya lu biarinin gue aja tadi. Biar sekalian hancur hidup gue. Sya, tenang dulu, Sya. Jangan ngomong kayak gitu. Lu kan masih punya gue, Sya. Gue bakal selalu ada kok buat lu. Lu juga, Shell. Udahlah, lu kagak usah bersahabat sama gue lagi. Lu lebih baik bersahabat dengan orang yang hidupnya lebih baik. Yang sempurna. Kita gak usah temenan lagi. Kenapa sih hidup gue isinya kesedihan doang? Gak ada hal baik yang terjadi dalam hidup gue. Even orang yang membawa kebahagiaan di hidup gue pun harus pergi pada akhirnya. Silakan masuk. Oh, Pak Michael. Selamat siang, Pak. Silakan duduk. Selamat siang, Bu. Ada yang bisa saya bantu? Sebelumnya saya minta maaf, Pak, karena harus mengganggu pekerjaan Bapak. Saya memanggil Bapak karena ada hal serius yang harus saya sampaikan. Hal serius tentang apa ya, Bu?
Ini mengenai putri Bapak, Natasha. Natasha? Natasha kenapa, Ibu? Natasha terlibat perkelahian dengan murid lain. Dia memukul sehingga anak itu terluka. Saat ini anaknya sudah dirawat di klinik sekolah dan orang tuanya juga sudah diinformasikan tentang kejadian ini. Natasha, benar kamu melakukan itu? Siapa yang ngajarin kamu mukul orang, Sya? Mau jadi apa kamu? Harap sabar dulu ya, Pak. Barusan saya juga mendapatkan informasi bahwa orang tua anak tersebut tidak ingin kejadian ini diproses lebih jauh. Hanya saja tentu sekolah juga akan mengambil sikap karena ini menyangkut pelanggaran berat. Baik, Bu. Saya sangat paham. Saya minta maaf. Ini semua salah saya. Dan maafkan juga anak saya yang kurang ajar ini, Bu. Saya juga harus menyampaikan informasi lain, Pak. Dalam 3 bulan terakhir ini, nilai Natasha sangat menurun. Natasha, mau kamu apa sih? Cuman bikin papa pusing aja. Minta maaf, saya harus mengajukan pertanyaan ini. Bagaimana kehidupan Pak Michael dan Natasha di rumah akhir-akhir ini? Ya semua baik-baik saja, Bu. Bagaimana Natasha? Enggak, semuanya enggak baik-baik aja. Pak Michael, Natasha, saya tidak terlalu persis tahu apa yang terjadi di rumah. Kalau Pak Michael mengatakan baik-baik saja, sedangkan Natasha tidak baik-baik saja, tentu ini harus dibicarakan. Berkomunikasilah. Upayakan ada percakapan itu, Pak Michael, Natasha. Baik, saya mengerti, Bu. Saya hanya bisa membayangkan bagaimana menjalani kehidupan setelah apa yang Pak Michael dan Natasha alami. Hanya saja ini perlu diselesaikan, dibicarakan. Buat ruang untuk saling memahami, saling mengerti. Itulah langkah untuk boleh saling menguatkan Pak Michael, Natasha. Baiklah, tentu kita berharap peristiwa ini tidak terulang kembali, ya Natasha. Jadi ini harus menjadi perhatian bersama Pak Michael. Baiklah, kalau begitu saya rasa pertemuan ini bisa kita akhiri ya. Baik, Bu. Saya minta maaf dan saya pastikan kejadian ini tidak akan terulang lagi.
Mari kita berdoa. Di dinginnya malam, di tengah dunia yang terlelap, Engkau menyelinap masuk dan menghadirkan kasih-Mu ya Tuhan. Kasih yang hadir dalam Yesus Kristus Sang Juru Selamat yang hari ini kami sambut Natalnya. Karena itu kami mau mendengarkan lagi apa yang disaksikan oleh berita firman Tuhan tentang anugerah-Mu itu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menerangi mata hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu ini sungguh menjadi berita sukacita yang menghidupkan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami memohon. Amin. Saudara dikasih Tuhan, pada hari ini, pada Natal ini, kita akan membaca dan memperhatikan apa yang disaksikan oleh Injil Tuhan Yesus Kristus. Menurut Injil Matius pasalnya yang pertama ayat 18 sampai 25. Matius 1 ayat 18 sampai 25. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, sebelum mereka hidup sebagai suami istri, ia didapati mengandung dari Roh Kudus. Karena Yusuf suaminya seorang yang benar dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di depan umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Namun, ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka." Semuanya itu terjadi supaya digenapi yang difirmankan Tuhan melalui nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya tetapi tidak bersetubuh dengannya sampai Maria melahirkan seorang anak laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus, supaya mereka mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Natasha, duduk. Papa mau ngomong. Natasha, emang kurang cukup ya masalah di hidup kamu sampai kamu ngomong begitu di depan Ibu Kepsek? Mau nambah masalah lagi? Natasha, kalau ditanya itu jawab. Papa tuh capek ya, seharian di kantor, dan sekarang pulang harus ngadepin kamu. Dan kamu cuma bisa nambah masalah lagi. Bisa gak, Pak? Gak usah dibahas lagi. Percuma ya, Papa sama Mama didik kamu. Kalau kamu masih jadi anak yang kayak gini aja, cuman bisa bikin malu. Udah, Pak. Stop. Emangnya aku mau kayak gini? Papa tuh pernah gak sih ngertiin aku?
Kerjaannya cuman kerja, pulang, marah, tidur. Gitu aja terus tiap hari. Coba aja kalau... Coba apa? Apa? Kamu mungkin masa itu lagi? Kamu itu nggak usah merasa yang paling sedih dan kehilangan ya. Papa itu juga sedih, marah. Asal papa tahu ya, semua kebahagiaan dalam hidup aku tuh udah hilang. Dan sekarang kehadiran papa gak ngebantu sama sekali. Oke, semua itu salah papa. Kalau orang lain sedih, ya itu salah papa. Kalau kebahagiaan orang lain hilang, ya itu juga salah papa. Iya, Pak. Papa tuh terlalu egois. Semua harus sesuai dengan yang papa mau. Papa gak pernah mau dengerin kata orang lain. Coba aja dulu papa gak sibuk kerja doang. Pasti... Pasti apa? Apa? Gak usah bahas-bahas itu lagi. Kenapa, Pak? Merasa bersalah? Kamu diam atau papa tampar? Tampar aja, Pak. Tampar, silahkan. Tapi papa ingat, karena papa, mama meninggal. Terlalu indah dilupakan, terlalu sedih dikenangkan. Setelah aku jauh berjalan dan kau ku tinggalkan, betapa hatiku bersedih mengenang kasih dan sayangmu, setulus pesanmu kepadaku, engkau kan menunggu. Andaikan kau datang kembali, jawaban apa yang kan ku beri? Adakah jalan yang kau temui untuk kita kembali lagi? Bersinarlah bulan purnama, seindah serta tulus cintanya. Bersinarlah terus sampai nanti lagu ini ku akhiri. Buah sedan ringsek usai menabrak bagian belakang truk bermuatan pasir di Andaikan Jor. kau datang kembali, jawaban apa yang kan ku beri?
What a mess. Berantakan banget. Itu komentar sekaligus komplain istri saya, saudara. Waktu 3 hari lalu dia mengikuti gladi resik malam Natal ini. Apa-apaan ini? Malam Natal kenapa kita malah disuguhi dengan ruangan yang berantakan, barang berserakan di sana sini. Ya semula sih saya nggak terlalu memperhatikan saudara karena saya juga bukan orang yang rapi. Kalau Anda ke rumah saya melihat meja kerjanya, di sebelahnya meja kerja saya itu seperti bumi, seperti apa namanya, seperti surga dan dunia, neraka gitu ya. Satu rapi, satu berantakan. Tapi katanya meja kerja yang berantakan menandakan orang yang pikirannya penuh dengan banyak pemikiran. Pembelaannya begitu. Tapi barangkali, tadinya saya nggak terlalu memperhatikan, tapi kemudian beberapa rekan penatua yang mengikuti gladi resik juga komentar yang sama. Kenapa berantakan begini? Malam Natal itu kan mestinya rapi, indah, pohon terang yang bagus, hiasan Natal yang cantik. Harusnya ada kandang domba di situ dengan palungan. Kenapa kita malah disuguhi malam Natal seperti ini? Apalagi ketika ada adegan barusan. Adegan kedukaan. Malam Natal apaan ini, saudara? Tapi saya mau mengajak kita mencoba memahami apa yang dirasakan oleh tokoh-tokoh dalam drama tadi. Dramanya belum selesai saudara-saudara. Kalau Anda mau tahu kelanjutannya Anda harus datang besok jam 9. Ini baru bagian pertama. Kalau Anda penasaran tadi ada yang putih-putih itu ya. Itu siapa? Bukan setan, saya berani jamin Bu. Naskahnya sudah saya dan Bu Novita sudah kami sterilisasi dari hal-hal yang tidak berkesesuaian dengan yang kita yakini. Supaya Anda tidak salah paham. Tapi kalau kita mau menyelami apa yang mereka rasakan. Bagaimana tadinya rumah mereka yang penuh warna, penuh kehangatan. Tiba-tiba orang yang mereka kasihi. Ibu, istri, lenyap. Direnggut dari tangan mereka. Kalau Anda pernah mengalaminya, saya yakin banyak dari kita yang pernah mengalami hal seperti itu. Saya pun pernah. Maka tidak heran kalau ruangan yang berantakan ini memang mencerminkan hidup yang tadinya rapi, indah, tiba-tiba menjadi berantakan, menjadi messy, suram, gelap. Dan barangkali bukan cuma soal kehilangan orang yang dikasih, saudara. Ketika kita punya rencana, punya impian yang kita sudah siapkan, susun rapi-rapi, bertahun-tahun disusun, disiapkan, tiba-tiba karena satu hal yang tidak kita bayangkan, impian itu harus dikubur dalam-dalam. Entah karena sakit, entah karena satu hal yang kita tidak bisa kendalikan, seperti pandemi 3 tahun lalu. Maka hidup kita barangkali akan jadi seperti ruangan ini juga, berantakan, suram. Dan barangkali itu juga yang dirasakan oleh Yusuf dalam bacaan kita tadi. Matius 1:18-25. Yusuf yang mungkin sudah merancang bagaimana hidup keluarganya nanti bersama Maria tunangannya. Apa yang akan mereka lakukan? Ya saya sih yakin Yusuf tidak merancang seperti kalau anak-anak kita sekarang mau menikah gitu ya. Bertahun-tahun di depan dengan wedding organizer, mau venue di mana, mau baju. Ya nggak serumit itu, tetapi pasti Yusuf sudah punya gambaran yang indah, yang bagus, yang baik dan itu wajar. Tetapi tiba-tiba dia mengetahui Maria tunangannya itu hamil. Sebelum mereka hidup bersama
sebagai suami istri. Saya bayangkan dunia Yusuf hancur, berantakan seperti ini. Sekalipun dia masih berusaha menjaga kehormatan Maria. Bisa bayangkan hatinya hancur, hidupnya kacau, pikirannya suntuk. Tapi ya, Injil mengatakan di saat itulah Tuhan hadir lewat sesosok malaikat yang mengabarkan berita Natal. Dan dalam berita Natal itu, dalam teks kita disebutkan 2 nama yang harus diberikan Yusuf kepada putranya kelak. 1 nama, tapi ada 1 lagi yang disebut. Yang pertama adalah Yesus. Mengapa Yesus? Mengapa Yesus? Yesus itu bahasa Yunani, karena perjanjian baru kita ditulis dalam bahasa Yunani. Tapi dalam bahasa Ibrani, bahasa Aram, nama yang digunakan adalah Yesua, Yosua. Dan apa arti nama itu? Yehosua berasal dari 2 kata. Kata pertama adalah nama Tuhan sendiri. Yahweh. Tuhan Allah. Kata kedua bermakna keselamatan, menyelamatkan, membebaskan. Yesus adalah pengingat akan Allah yang menyelamatkan dunia, menyelamatkan manusia dari dosa-dosanya. Nama yang kedua disebut dengan mengutip dari nubuat Nabi Yesaya, Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Immanuel. Allah bukan cuma Allah yang duduk tenang di sorga melihat manusia dengan segala kesulitan hidupnya, pergumulannya. Bukan cuma Allah yang mengirimkan perintah-perintah, kamu harus buat ini, lakukan ini, atau jangan buat ini, jangan buat itu, jangan buat itu. Tetapi Allah yang tidak tinggal diam. Allah yang peduli, seperti kata tema Natal kita tahun ini. Allah yang dalam kepeduliannya dia tidak mau berdiam diri, dan dia hadir bersama kita, bersama manusia dalam Yesus Kristus. Allah yang merasakan bagaimana menjadi seorang bayi yang tumbuh 9 bulan dalam rahim ibunya. Bayi yang tidak berdaya dan harus dijaga, dirawat orang tuanya. Allah merasakan tawa, tangis bersama manusia. Alkitab memang nggak mencatat Allah Tuhan Yesus pernah tertawa, tapi saya yakin pernahlah pasti sekali waktu mungkin satu muridnya Petrus lah atau siapa menceritakan jok bapak-bapak yang garing gitu ya. Terus Yesus ikut ketawa. Allah yang menangis bersama manusia. Ketika Marta dan Maria menangis karena Lazarus saudaranya meninggal. Alkitab mencatat salah satu ayat terpendek, maka menangislah Yesus. Dalam bahasa Inggris cuma 2 kata, Jesus wept. Allah yang meneteskan air mata bersama kita. Dan inilah 2 berita utama Natal. Bahwa Allah dalam Yesus adalah sang keselamatan yang menyelamatkan, membebaskan kita. Dan Allah yang ada bersama kita di setiap pergumulan, tantangan, kehidupan yang kita alami. Allah yang hadir bersama kita. Allah yang menyelamatkan. Ruangan ini memang berantakan, saudara. Sama seperti hidup kita kadang-kadang berantakan. Mungkin karena kesalahan kita sendiri, mungkin karena situasi keadaan.
Tetapi justru karena yang berantakan itulah Yesus hadir ke dunia. Yesus membawa keselamatan dan hidup di dalam kehidupan kita yang mau percaya kepadanya. Mari di malam Natal ini kita mengingat kedua hal itu. Dalam Yesus, Allah lah Sang Keselamatan yang menyelamatkan kita. Dan Allah yang senantiasa beserta kita. Selamat Natal. Tuhan memberkati selalu.
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pada pengakuan atas baptisan kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pemilik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Semua karena Engkau adalah Allah yang peduli. Engkau Allah yang tidak bisa berdiam diri melihat dunia dan manusia yang dibelenggu kuasa dosa. Sehingga Engkau menganugerahkan kepada kami anugerah yang terbesar. Yesus Kristus, Sang keselamatan itu sendiri. Yesus Kristus, Sang Immanuel, Allah yang ada bersama dengan kami. Biarlah kami selalu mengingat ini ya Tuhan. Di setiap Natal, bahkan di setiap kehidupan kami. Biarlah kami tidak teralihkan oleh hal-hal yang lain. Oleh gemerlapnya lampu-lampu Natal, oleh indahnya hiasan Natal, oleh meriahnya perayaan-perayaan Natal. Biar kami tidak pernah melupakan Sang Juru Selamat, Sang Immanuel yang sudah, sedang, dan akan terus hadir dalam kehidupan kami. Dan kami percaya dengan anugerah itu kami akan dimampukan untuk juga menyatakan kasih Allah. Mulai dari keluarga kami, lingkungan sekitar kami, gereja kami, bahkan bangsa dan negara kami. Dan karena itu malam hari ini kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami di tengah segala kemeriahan Natal. Biarlah kami selalu berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Agar bersama-sama kami semua sebagai satu keluarga besar bangsa Indonesia menjaga kehidupan yang baik, yang penuh saling menghargai dan menghormati. Agar jangan lagi Natal atau perayaan-perayaan agama kami jalani dengan ketakutan, dengan kekhawatiran, tetapi dengan kepercayaan bahwa kami akan saling menjaga karena Tuhan sendiri yang memampukan kami semua. Kami mau berdoa untuk gerejamu, agar gereja tidak hanya tenggelam dalam berbagai kesibukan merayakan Natal, tetapi juga menghadirkan Natal itu, Sang Juru Selamat, Sang Immanuel, dalam setiap hal yang kami kerjakan, baik itu dalam kehidupan bersama kami, tetapi juga dalam pelayanan kami di tengah-tengah dunia ini. Dan kami mau berdoa agar Sang Juru Selamat, Sang Keselamatan, dan Sang Immanuel itu kami rasakan dalam hidup kami pribadi dan keluarga. Ketika kami bergumul dengan kondisi-kondisi kesehatan, ketika kami bergumul dengan masalah-masalah relasi di antara anggota keluarga, ketika kami bergumul dengan pergumulan yang lainnya. Biarlah kami selalu ingat, dalam Yesus, Allah tidak tinggal diam, Allah peduli, Allah hadir, Allah menyelamatkan. Inilah doa kami. Biarlah semuanya kami serahkan hanya kepadamu. Karena kami mohonkan dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mengajarkan kami semua untuk berdoa seperti ini. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepadamu.
Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat kekasih Tuhan, mari kita bersyukur atas kepedulian Tuhan bagi dunia dengan memberikan persembahan. Ikutilah teladan para majus seperti yang ditulis di dalam Matius 2 ayat 11. Mereka masuk ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya. Lalu sujud, menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan kepadanya, yaitu emas, dupa, dan mur. Jemaat diundang untuk maju ke depan di dalam memberikan persembahannya dengan mengikuti arah jarum jam, nanti akan dipandu oleh penatua yang bertugas. Bagi yang memberikannya melalui bentuk transfer maupun QRIS, maka yang tidak akan maju ke depan kiranya berkenan untuk memberi kesempatan kepada teman-teman jemaat yang lain yang akan melewatinya. Kandang domba itu rumahnya, alunan
persembahan kita di dalam doa. Ya Allah, sumber kasih dan pengharapan kami, kepadamu kami datang di malam Natal ini, di antara keheningan ini. Kami bawa persembahan kami dengan penuh pengucapan syukur atas kemuliaan-Mu terhadap kami, atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami, atas kesempatan kami boleh merasakan damai dan hikmat Natal yang kami alami hari-hari ini. Kiranya Engkau mau kuduskan persembahan yang kami bawa ini agar dapat dipergunakan dengan baik bagi kemuliaan nama-Mu. Ajarkan kepada kami agar kami bukan hanya mempersembahkan materi saja, namun juga waktu, tenaga, pikiran kami untuk dapat menjadi persembahan yang hidup bagi-Mu. Kami bawa doa persembahan ini hanya di dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, Natal adalah wujud Allah yang peduli kepada manusia yang berdosa. Natal adalah wujud Allah yang peduli akan dunia yang menderita. Natal adalah wujud Allah yang peduli hingga mengutus putra tunggalnya menerangi dunia yang dalam kegelapan, menghangatkan kebekuan hati manusia, mengajak kita semua untuk turut memancarkan sinar.
Lalu Engkau menyelinap di tengah malam yang dingin, di tengah malam yang sepi. Engkau menyelinap dan menghadirkan keselamatan dalam bayi Yesus yang lahir di tengah-tengah keluarganya, di tengah-tengah manusia, di dalam dunia, untuk menghadirkan keselamatan untuk menyertai manusia. Maka kami juga percaya bahwa di tengah berantakannya hidup kami, di tengah kebekuan yang kami rasakan, dinginnya kehidupan kami karena berbagai pergumulan yang kami alami, Engkau juga menyelinap masuk dan menghadirkan keselamatan itu. Engkau menyertai kami. Sang Immanuel tidak pernah meninggalkan kami. Maka biarlah seperti lilin yang menyala pada malam hari ini, hidup kami juga menyala. Barangkali hanya bagaikan cahaya lilin yang menyala berpendar di tengah badai kehidupan. Tetapi yang kami percaya akan terus dengan setia menyala, memancarkan kasih Tuhan, menyatakan keselamatan, menghadirkan Sang Immanuel. Kami bersyukur untuk malam ini. Kami bersyukur untuk Sang Keselamatan, Sang Juru Selamat yang hadir beserta kami semua. Biarlah kami kembali ke rumah, kami kembali ke kehidupan kami dengan keyakinan Sang Keselamatan, Sang Immanuel akan terus beserta kami. Dalam nama Yesus Kristus, Sang Juru Selamat yang sudah hadir, yang akan terus menyertai kami, kami berdoa. Amin. Membebaskanku
Semua Tuhan arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.